Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PKS Fit Talk bersama saya Hani, si Ukti Swimming Coach. Dalam ruang inspirasi untuk hidup sehat, bugar, dan penuh makna. Nah, kali ini tema kita bakal ngebahas tentang kader bugar, kader sehat, dan dakwah kuat. Kali ini saya udah ditemani bersama dua tokoh inspiratif, narasumber yang memang punya atensi terhadap bidang kebugaran dan kesehatan. Di sini ada Ustadz Widi Prasetyo. Halo, assalamualaikum Ustadz Widi Prasetyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, gimana kabarnya nih Ustadz Widi? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu tokoh kaderisasi dan juga praktisi di bidang pendidikan ya. Nah, satu lagi yang pasti udah nggak asing ya buat para sobat bugar di sini ada Coach Dev. Assalamualaikum Coach Dev. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam bugar semuanya manusia. Tentunya kita bakal ngebahas bagaimana sih korelasi antara kader bugar, kader sehat, dan dakwah kuat gitu. Apakah ada korelasi antara kebugaran dan kemudian dakwah yang menjadi kuat? Karena sekarang ini ya, sobat bugar, udah banyak banget tren sehat atau lifestyle sehat ya yang sangat berkembang. Bahkan orang itu tuh udah berani buat investasi jutaan untuk lifestyle sehat, mulai dari ini nge-gym ya kan, kemudian pilates, pedal gitu. Jadi sebenarnya lifestyle sehat itu tuh udah sangat berkembang, udah booming banget sekarang di kalangan urban, mungkin kita sebutnya urban, mulai dari yang tua, muda. Nah, tapi kalau misalnya di kalangan kader nih, kader dakwah gitu, itu kira-kira gimana? Apakah memang perlu nih modelan ustadz, ustazah ikut pilates, ikut pedal, atau mungkin beli-beli tumbler makanan organik dan sebagainya gitu? Pingin banget saya mendengar perspektif nih dari seorang tokoh kaderisasi, bagaimana antara dakwah dan lifestyle sehat itu sendiri. Silahkan untuk Ustadz Widi. Ya, baik. Makasih Hani. Jadi menurut saya memang tema kita ini sangat penting ya untuk kemudian coba kita bahas dan kita perkuat. Karena tentunya namanya partai kan pasti kita berusaha untuk berjuang memenuhi visi dan misi yang ada gitu. Nah, di antara yang perlu kemudian coba kita bahas adalah pertama, kesehatan adalah amanah. Dan tentunya kita sering ya di dalam pembukaan tuh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat gitu ya. Nah, tentunya karena kita juga bersyukur kepada Allah tentang kenikmatan yang terkait dengan kesehatan, maka bukan sekedar lisan kita yang bersyukur tentang kesehatan yang Allah berikan, tetapi bagaimana kita berupaya untuk menjaga fisik kita, jasmani kita, agar memang apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai sebuah kenikmatan, maka kemudian kita jaga. Nah, tentunya caranya banyak kan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kesehatan ini merupakan atau kebugaran atau kekuatan yang dimiliki oleh anggota itu sebagai aset utama di dalam perjuangan. Ya, bagaimana mungkin ketika kita ingin menjalankan misi kebangsaan, ya, yang dimana saat ini diwakili oleh para alek-alek kita di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, kalau dimana mereka tidak memiliki kebugaran, kekuatan fisik gitu, padahal intensitas rapat mereka tinggi, kunjungan mereka juga padat dan sebagainya. Tentunya ini sangat penting untuk kemudian ditopang dengan fisik yang kuat, bugar, dan juga kemudian mampu menjalankan tugas-tugas kebangsaan gitu. Termasuk juga kalau kemudian kita bicara tentang misi pembinaan. Ya, ada seorang pembina atau pembimbing yang memiliki jumlah anggotanya, kelompok upahnya cukup banyak. Kalau mereka tidak memiliki kondisi fisik yang sehat dan bugar, ya tentunya mereka akan sulit untuk kemudian memberikan ya manfaat, memberikan bimbingannya, memberikan pembinaannya, sehingga kemudian upah itu bisa berjalan secara maksimal gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa kesehatan fisik ini juga merupakan bagian dari keseimbangan kita di dalam menjaga berbagai potensi yang sudah Allah berikan. Kita diberikan hati, ya tentunya sebagai
apa alat atau kemudian sarana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Kemudian kita diberikan akal, di mana kemudian kita bisa belajar berbagai hal yang membuat kemudian wawasan kita semakin luas. Kemudian kita diberikan fisik, tentunya fisik ini ya kita latih, ya kita jaga, kita perkuat, sehingga kemudian nanti akan bisa memberikan penguatan terhadap berbagai tugas-tugas dan aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita gitu. Nah, dari 3 poin ini tentunya semuanya berkolerasi dan berhubungan dengan ketika fisik kita kuat, maka dakwah kita akan kuat. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Oke, berarti kalau misalnya tadi terkait lifestyle sehat gitu, artinya itu bentuk rasa syukur juga ya, selain memang di lisan, tapi dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas sehat tadi, itu adalah bentuk kita menjaga dakwah juga gitu ya. Benar. Tapi tadi gimana ya caranya untuk merealisasikan pola hidup sehat, atau mungkin yang disebut ya orang-orang taunya olahraga ya gitu. Banyak lah tadi yang udah saya sebut ya, kalau pilates, kalau zaman sekarang ya gitu kan, pedal, running gitu kan. Kalau zaman-zaman Covid dulu biking ya, orang-orang pada hobi sepedaan gitu. Nah, gimana orang-orang yang udah jadi alek gitu kan, dengan tadi Ustadz udah sebutkan banyak banget kegiatan mereka, agenda sampai ke pelosok-pelosok gitu kan. Itu sebenarnya rasanya udah kayak olahraga, karena tiap hari kita harus ketemu orang, mungkin draining dan segala macam. Tapi ternyata ketika jadi alek, atau ya modelan-modelan saya kan pernah nyalek juga ini kan kebetulan gitu. Jadi ke mana sih namanya tuh, ke pelosok-pelosok tuh rasanya udah capek, nggak punya lagi waktu untuk olahraga gitu. Rasanya udah berolahraga kita, olahraga mental sebenarnya. Tapi ternyata berat badan malah jadi naik gitu. Waktu lagi kita ke pelosok-pelosok, karena kan mungkin di kendaraan terus ya gitu. Nah, gimana caranya menerapkan hidup sehat? Apalagi waktu lagi kita tadi tuh rapat segala macam, kan dikasihnya makanan, masa nggak dimakan gitu. Kemudian kita dikasih minuman-minuman manis gitu, masa nggak diminum gitu kan. Nah, gimana cara mempraktekkannya gitu dengan segala kesibukan dan segala fasilitas yang ada untuk menjadi sehat, bugar. Mungkin dari perspektifnya praktisi kebugaran nih, Coach Dev nih. Siap. Silakan Coach. Iya, jadi bicara sehat dan bugar dulu ya. Jadi tadi Ustadz Widi kan menyampaikan bahwa kader kita tuh punya beban aktivitas tuh tinggi. Ya sama seperti halnya seorang lifter yang diangkat beban, angkat besi gitu ya. Dia mau ngangkat 200 kilo. Maka kemampuan dia harus di atas itu. Kekuatan fisiknya. Kalau istilah olahraga itu harus 200%-nya, 200. Karena kenapa? Dengan itu maka dia akan lebih mudah untuk mengangkat bebannya gitu. Jadi sama seperti halnya kita gitu. Kita aktivitas kita full nih, 12 jam. Maka kemampuan fisik kita harus di atas itu. Nah, artinya seorang kader itu tidak cukup dengan sehat saja gitu. Karena sehat aja ya kondisi tidak sakit. Tapi bugar adalah suatu di mana orang diberikan beban berlebih di luar kemampuannya, berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan berarti. Jadi tadi seperti Hani keliling tuh ke pelosok-pelosok, pulang masih segar, masih senyum, berarti itu bugar. Tapi ketika lemes, berarti aktivitas beban yang dilakukan itu ya tadi di bawah standarnya dia. Apa yang terjadi ya pasti ketidakseimbangan tubuh. Akhirnya drop, capean, imunitasnya turun. Karena orang ketika capek kan imunitasnya turun tuh. Efeknya apa? Ya udah penyakit masuk, demam lah, macam-macam dan sebagainya. Nah, memang di tengah kesibukan itu bagaimana sih mensiasatinya gitu ya. Bicara kebugaran ini bukan hanya bicara faktor olahraga. Juga yang paling penting masalah nutrisi, istirahat. Kadang-kadang karena aktivitas full tuh tidurnya kurang. Pagi mau olahraga lemes. Karena tadi tidurnya kurang. Apalagi yang punya upah banyak Ustadz. Yang punya upah banyak jam 12. Kemudian bangun jam 3 karena biasa qiyamul lail kan. Akhirnya tidurnya kurang. Pas pagi jadi bad mood ya kan. Gak enak, gak nyaman. Sehingga tadi untuk olahraga ribet. Makanya semuanya memang harus diatur lagi tuh. Direview lagi tuh aktivitas 24 jamnya terkait dengan aktivitas dakwahnya, aktivitas pekerjaannya, pekerjaan rumah, kemudian ibadahnya, dan juga aktivitas fisiknya. Sebenarnya aktivitas fisik itu 1 jam aja cukup. Karena aktivitas fisik ini kan bicaranya bukan hanya sekedar mau kurus badannya gitu. Tapi perspektifnya adalah bahwa aktivitas fisik ini merevitalisasi fungsi-fungsi motorik kita.
Misalnya jalan kaki, berarti kan harus punya kekuatan otot kaki supaya kita jalannya enteng dengan berat badan kita yang mungkin terus bertambah. Sehingga kemampuan kaki kita harus ditingkatkan. Latihannya macam-macam tuh, ada squat, ada lunges gitu dan sebagainya. Kemudian supaya otot jantung kita kuat ya, karena barometer ketahanan fisik kita di jantung. Nah, aktivitasnya apa? Ya otomatis kardio. Kardio apa aja? Ada sepeda, ada lari, ada jogging, jalan kaki dengan memang metodologi tertentu. Karena memang kalau kita cuman tadi ini ke pelosok-pelosok udah capek jalan muter-muter, itu olahraga bukan? Itu namanya aktivitas. Jadi olahraga itu ada sistematikanya. Ya, ada pemanasannya, ada kemudian ada latihan intinya sama pendinginannya. Udah itu di latihan inti itu ada namanya intensitas. Bebannya harus bertambah. Kadang-kadang kan kita sering tanya nih, para wanita bisa nggak push up? Wah, nggak bisa push up. Padahal kan kita punya potensi fungsi fisik yang sama. Laki-laki bisa push up, kenapa wanita nggak bisa push up? Masalahnya kan habit, terlatih apa tidak gitu kan. Nah kalau dilatih misalnya 1 kali setiap hari aja 3 set, lama-kelamaan terus bertambah karena tubuh kita cerdas. Dia mampu beradaptasi dengan beban yang diberikan gitu. Nah jadi kembali, bagaimana sih mensiasati dengan kesibukan kita untuk berolahraga gitu. Tentu jadwal olahraga itu harus absolut, mutlak kita jadwalkan. Seperti halnya kita menjadwalkan sholat kita, ibadah kita gitu. Misalnya kita komitmen seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Ya udah harus kita kunci itu jadwalnya. Apapun kondisinya harus dilakukan. Nah cuman kan masalahnya tadi self remindernya kurang. Karena ternyata untuk memulai sesuatu kita butuh banyak faktor. Apa tuh? Ada komunitas, ada yang motivasi, harus ada yang ngingetin gitu kan. Nah jadi tergantung nanti masing-masing individu. Saya biasanya self reminder kita atau diri kita perlu orang apa enggak. Ada orang yang motivasi dirinya tinggi, ada orang yang butuh lingkungan. Nah itu yang harus kita kenalin karakteristik kita, sehingga kita memutuskan tadi kebiasaan seperti apa yang harus kita bangun terkait dengan pola aktivitas fisik kita. Nah jadi terkait jadwal itu penting, misalnya mau pagi kayak atau malam kayak gitu. Yang penting tinggal nanti jenis olahraganya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau misalnya kader-kader kita, anggota kita banyak usia yang 40, 50 ya jangan banyak permainan saat. Iya. Karena kenapa? Kalau permainan ya khawatirnya tadi karena banyak yang kena serangan jantung. Dia tidak terlatih, tiba-tiba diberikan beban lebih gitu, kemudian heart rate-nya tinggi, ya denyut jantungnya. Misalnya main pedal gitu kan. Oh udah. Karena banyak tuh yang meninggal di lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal. Nah itu sesuaikan. Nanti kita akan coba berikan treatment lah yang pas. Nah makanya di olahraga itu ada namanya assessment, fit assessment. Nanti kita insya Allah Binapora akan keluarkan tuh. Ada fit assessment buat mencek awal. Gitu. Jadi track record ya, record fit assessment itu awal mula tubuhnya itu seperti apa, kemudian ketika dijadwalkan olahraga seperti apa. Ini saya juga jadinya baru tahu kalau ternyata aktivitas sibuk itu belum bisa dikatakan olahraga. Betul. Ya, walaupun sebenarnya rasa capeknya kayaknya sama gitu, kayaknya keringetan juga gitu, kayaknya lelah juga gitu kan, kayak lemes. Olahraga kan juga lelah gitu. Tapi ternyata mungkin ada hormon-hormon yang di luar aktivitas tadi ya. Gitu, yang akhirnya keluar sehingga sebenarnya membuat jadi lebih bugar walaupun ada rasa lelahnya tadi gitu. Nah ternyata penting untuk dijadwalkan tadi gitu, karena kalau misalnya nggak dijadwalkan ya ujung-ujungnya seperti diet, besok lagi akhirnya nggak kejadian gitu. Besok lah dietnya. Iya. Besok lagi. Tiba-tiba udah nambah berat badan ya, biasanya kayak gitu ya kalau perempuan ya. Tapi pada intinya adalah penting untuk menjadwalkan olahraga dan jangan sampai ngerasa kesibukan kita itu sama dengan olahraga, karena ternyata beda ya gitu, walaupun lelahnya sama gitu, tapi kan yang didapatkan kalau dari aktivitas tadi sehat doang itu kan hanya tidak sakit. Itu tadi quotes-nya tuh, kalau sehat sama dengan tidak sakit, tapi kalau misalnya bugar itu tadi sama dengan tidak merasa lelah walaupun dengan aktivitas yang segudang tadi ya. Dengan pada akhirnya kita bisa beradaptasi dengan banyak beban yang berlebih tadi. Nah kalau ternyata nih perlu dijadwalkan gitu, hubungannya nih nanti dengan para kader gitu. Memang apakah akan ada penjadwalan tertentu gitu untuk tadi olahraga, aktivitas-aktivitas yang memang harus didukung oleh lingkungan tadi gitu. Apakah memang dari perspektif kaderisasi nih akan membuat lingkungan yang mendukung olahraga tadi atau gimana itu? Silahkan Ustadz Widi.
Iya, jadi di kita ini ada program ya, namanya UPA, Unit Pembinaan Anggota, yang itu dilakukan setiap pekan. Nah, ada alokasi di pekan keempat, di mana mereka kemudian secara berkelompok itu melakukan apakah olahraga bersama, jalan kaki bersama, lari bersama, atau pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka pada saat itu. Gitu. Nah, tapi kalau melihat perkembangannya ada saat ini, sepertinya perlu dibuat yang lebih intensif dan terprogram secara baik gitu ya, sehingga kemudian yang kita harapkan dengan semakin bugarnya dan semakin sehatnya anggota, ya tentunya juga akan berdampak terhadap aktivitas dakwah yang mereka lakukan, termasuk juga ibadah yang mereka lakukan. Bagaimana mau ibadah khusyuk, ibadah bisa bertahan lama kalau kemudian secara fisik mereka tidak bugar, mereka tidak kuat gitu. Nah, sehingga sepertinya perlu untuk kemudian coba dikoordinasikan cara lebih intensif ya, supaya nanti kita insya Allah memunculkan program-program yang bisa memberikan motivasi dan penguatan, sehingga kemudian insya Allah kader siap untuk mereka menjadi bugar, kader siap agar mereka menjadi semakin kuat, dan tentunya akan berdampak terhadap kuatnya dakwah yang mereka lakukan. Oke, berarti ini juga menjadi, ini masih sekedar ideation atau sebenarnya udah ada nih program yang nanti akan diturunkan dari Bipora mungkin ke kaderisasi. Tadi kan udah disebut, udah di-spill nih katanya bakal ada smart apa tadi, fisik proper test, apa fit proper test? Fit assessment. Oh, fit assessment, fit assessment. Kalau fit and proper test tuh kayak daftar wawancara ya. Jadi fit assessment gitu. Nah, itu apakah akan jadi sebuah program atau aplikasi bentukannya, atau kayak sesuatu yang diconteng-conteng di tiap UPA? Kan biasanya ada Yaumiyah. Ya, amal yaumiyah. Nah, itu dia amal yaumiyah di tiap UPA kan selalu di refresh tuh, tilawahnya udah berapa, terus udah gitu mulai dilakukan apa enggak. Nah, untuk olahraga gitu biasanya suka ada sih ditanya riadohnya dilakukan berapa apa enggak, berapa kali gitu. Nah, ini apakah akan lebih spesifik lagi dengan seperti apa bentukannya, contrengan-contrengan kertas, oh kita udah sukot berapa apa gimana, sebenarnya kayak gimana itu gambarannya, mungkin bisa disampaikan nih dari program Bipora. Silahkan Coach. Jadi Ustadz Widi, Hani, ketika pertama kali saya dipanggil presiden, Ustadz Muzamil ini suka olahraga ya, beliau ini mantan atlet timnas U16 ke Jepang. Timnas? Iya, timnas sepak bola. Wah, mantap. Jadi presiden kita nih orang senang olahraga. Nah, ketika manggil saya minta menjadi ketua bidang Bipora, dia panggil, Dev Rizal, ini kondisi kader kita banyak kondisinya tidak fit, tidak sehat. Bahkan banyak kader kita usia 40-50 sudah meninggal dunia. Artinya kan usia biologis kita sangat minim gitu ya, sangat rendah. Ini dikarenakan ya tadi overuse. Tadi banyak aktivitas, banyak makan, tapi tidak seimbang dengan keseimbangan fisiknya gitu. Nah, jadi ketika beliau manggil kita, maka saya diminta tolong fokus ya untuk bisa menyehatkan dan memugarkan kader. Jadi itu tupoksi saya tuh yang dipanggil oleh presiden. Nah, oleh karena itu maka kita coba meng-create nih. Kita ada departemen olahraga kesehatan, kita coba membuat sebuah program yang nanti namanya instruktur berbasis UPA. Gitu. Ya, unit pembinaan anggota tuh. Jadi nanti kami akan ada training for trainer, yang kita harapkan dari training itu kita menciptakan trainer di tingkat wilayah. Jadi kenapa? Karena olahraga ini harus, kalau mau self remindernya kuat, setiap kita terus jadi trainer. Minimal bagi diri kita sendiri gitu. Yeah. Artinya trainer dia harus punya pemahaman ilmu yang holistik. Tadi orang kenapa tidak konsisten olahraga sih? Karena nggak paham. Olahraga saya apa sih yang pas gitu. Nah ini makanya kita akan berikan knowledge-nya. Metodologi olahraga yang baik apa? Pilihannya apa? Nah nanti mungkin akan ada olahraga-olahraga baku yang akan kita buat gitu ya, yang memang fokusnya karena memang kita fokus buat beginner, nanti penguatannya sama nanti kardiorespiratorinya atau latihan otot jantungnya. Nah nanti semua kader itu akan diarahkan untuk menjadi seorang instruktur. Jadi di setiap UPA nanti akan ada koordinator olahraga, instruktur UPA. Ya nanti kita berharap ya setiap mereka pertemuan akan ada aktivitas fisik untuk reminder, kemudian nanti akan ada aktivitas yang mandirinya dilakukan oleh masing-masing anggota. Ya nanti akan ada checklistnya, nanti ada challenge-nya. Kita buat tuh modifikasi program, karena kenapa ya? Memang kita harus bangun environment-nya dulu, lingkungan yang berolahraga gitu. Jadi nanti challenge-nya mungkin pas 17-an,
kita ngadain lomba fit challenge atau lomba-lomba yang berbau olahraga, sehingga ya tadi akhirnya terbangun. Apalagi kan sekarang kita lihat nih pedal banyak. Kemudian ada lagi kalau di dunia fitness Hyrox. Iya, Hyrox juga. Hyrox tuh. Yang baru ya. Hyrox. Luar biasa tuh. Hike tuh. Padahal mereka orang-orang profesional juga saat gitu kan. Kita kan orang-orang juga orang juga profesional kan. Iya. Kerjaan kita banyak, bukan hanya kerjaan utama kita sebagai seorang pekerja profesi masing-masing, tapi ada pekerjaan dakwah kita gitu kan. Sebagai anggota partai di masyarakat dan sebagainya gitu. Sehingga kemampuan fisik kita harus kuat gitu. Nah makanya kami Binapora nanti insya Allah akan bekerja sama dengan BKAP, Ustadz Widi, dengan BPK, karena ibu-ibu kita juga butuh perhatian khusus ya. Karena awat-awat kita memang ternyata butuh treatment juga, dan kelihatannya pas lah dengan latihan-latihan yang lebih banyak ke strength and conditioning. Jadi kita penguatan dan pengkondisian. Jadi nanti aktivitas fisiknya akan disesuaikan dengan asesmen yang dibuat. Asesmen itu apa sih? Ya kita menilai dulu, ini kondisi fisiknya seperti apa yang kurang, apa yang lebih. Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu apa sih kekurangan saya. Oh ternyata jantung saya udah masalah nih, heart rate saya udah terlalu tinggi pada saat istirahat. Ya udah kita push tuh latihan jantungnya. Jadi dari asesmen itu kita bisa melakukan judgement olahraga apa yang pas buat kita. Misalnya Hani, ininya otot kakinya terlalu lemah nih. Ya khawatir nanti dengkulnya masalah. Karena yang paling terasa ketika kita bertambah usia 30, 40 itu kaki. Dengkul, lutut dengkul, ya? iya karena dengkul kan tiap hari dipakai. Nah ketika hanya dipakai jalan, maka dia akan mengalami namanya aktivitas repetitif, pengulangan. Nah itu akan membuat overuse malah. Karena kenapa? Itu aktivitas yang bebannya hanya beban tubuh, tidak ada overload. Nah di olahraga harus ada overload, beban lebih. Gitu. Makanya pakai latihan beban, pengulangan pada gerakan-gerakan tertentu misalnya. Ada pakai barbel segala macam. Untuk apa? Menguatkan ototnya sehingga ketika dia berjalan dia terasa ringan. Gitu. Nyiptain atlet tuh kayak gitu. Nah, kita berharap gitu sehingga nanti kader ketika dia kuat ya tadi disampaikan oleh Ustadz Widi, maka peran dakwahnya akan maksimal, kontribusinya akan semakin besar, ketika dipanggil cepat, responsif. Sekarang gampang sakit. Udah nggak ada keluhan, aduh sakit, meriang. Gitu. Iya. Itu. Jadi kalau saat ini tuh kan memang tadi sempat disebut juga Hyrox ini jadi sesuatu yang booming sehingga banyak yang FOMO gitu. Tapi kalau misalnya untuk kader kita nanti gitu, selain memang akan ada challenge ya yang bakal seru itu pastinya. Saya udah langsung ngebayangin wah mantep nih gitu. Kalau misalnya Hyrox kader juga bisa terlaksana gitu kan. Terus pedal kader dan segala macamnya gitu. Karena kan kalau yang kita lihat-lihat sekarang ini tuh ya terlalu masyarakat urban lah gitu. Jarang banget orang kepikiran kayaknya ukti-ukti, ustadz-ustadz yang berjenggot-jenggot panjang itu ikut Hyrox gitu. Kayaknya emang iya yang kepikiran kalau olahraga kader itu paling memanah gitu, ikut-ikut yang ala Rasul aja gitu, kayak memanah, berkuda, ya kan, berenang kayak gitu aja. Tapi kalau sekarang kan banyak banget macam jenis olahraga tadi itu gitu. Nah kalau misalnya mau ada fit assessment dulu gitu kan, kira-kira olahraga apa nih yang bisa dilakukan teman-teman UPA dulu nih misalnya yang per minggu itu gitu, gambarannya tuh gimana, bisa dijelaskan mungkin dari coach berarti. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Ustadz Widi ya kan, pertama ya kalau belum ada knowledge-nya ya paling mereka pahami gitu kan. Yang paling penting kan ketika olahraga ya harus sistematikanya terus bener tuh, pemanasan dulu. Orang kan kadang-kadang ketika nggak pemanasan cepat cedera. Karena kenapa? Ototnya belum siap, suhu tubuhnya belum naik, maka kemungkinan untuk kesleo sangat besar. Dan orang yang tidak pemanasan, maka apa yang terjadi? Ya tadi akan tidak tahan lama fisiknya karena ototnya belum panas. Sama seperti motor kita tuh, kita naikin belum dipanasin, ya lama-lama rusak mesinnya. Tubuh kita pun sama. Ya kayak Ustadz Widi nih, beliau suka lari gitu kan. Ya pemanasannya sampai 20 menit ya Ustadz ya. Baru bisa lari 10 kilo, 15 kilo. Kalau enggak apa yang terjadi? 8 kilo aja udah mulai gak nyaman tuh otot-ototnya gitu. Nah jadi tadi yang penting sistematikanya benar. Nah olahraganya apa sih? Ya sebenarnya karena belum di assessment, yang paling mudah kan bisa jalan kaki, mungkin nanti berenang. Cuman kan kadang-kadang kita melakukan aktivitas karena nggak tekniknya belum menguasain dan sebagainya, akhirnya tidak maksimal, tidak memenuhi porsi olahraga yang benar. Tadi yang saya sampaikan, beda aktivitas saja sama olahraga. Olahraga itu ada fit namanya, frekuensi, intensitas, and time. Frekuensi itu banyaknya 3 kali. Intensitas itu 70% dari beban maksimalnya.
Misalnya nih kita push up kuatnya maksimal 20 kali. Maka latihannya berapa? 70%-nya. 70% kali 20, 14 kali. Berapa set? 3 set. Dan antar setnya ada interval 1 menit untuk istirahat karena latihan otot. Gitu. Nah, waktunya berapa menit? 45 menit. Ini kadang-kadang jalannya 1 jam tapi ujung-ujungnya beli gorengan. Iya. Itu biasanya kalau di CFD gitu masalahnya coach, budaya masalahnya. Kalau niatnya sih sebenarnya untuk membantu UMKM ya gitu, tapi sebenarnya ternyata untuk ya ke hobi aja gitu, hobi jajan-jajan gitu. Niatnya mau olahraga tapi sebenarnya yang terdalam itu tuh wisata kuliner, bener banget coach. Nah jadi gimana tadi coach? Tadi time balik lagi tuh. Jadi frekuensi, intensitas, and time. Ya, jadi itu metodologi olahraga ya yang benar gitu. Jadi kita berharap saat ini ya teman-teman UPA dengan tadi yang disampaikan oleh bidang kaderisasi bahwa sebulan sekali ya paling tidak kita berharap UPA ini secara inisiatif meng-hire undang para pelatih yang profesional di bidangnya sesuai dengan minat bakatnya. Misalnya dia mau main bola, ya tanya main bola tekniknya gimana, latihannya seperti apa. Jadi jangan cuma nyoba-nyoba doang. Kan bisa tuh misalnya minta, mungkin ada kader juga yang ahli di bidangnya, jadi kita bisa ngundang dan juga tadi bisa mengedukasi diri kita knowledge tentang olahraga tersebut. Misalnya saya mau nyoba fitness dong, gimana fitness kan nggak harus pakai alat ya, kita push up aja itu fitness namanya. Kan latihan kebugaran, latihan otot gitu kan, squat aja tanpa alat juga bisa lumayan gitu kan. Nah, artinya memang kita berharap aktivitas-aktivitas itu memang harus dibarengi dengan edukasi. Jadi apapun silakan saja sesuai dengan peminatan dari masing-masing UPA, tapi tadi tentunya kita berharap sesuai dengan metodologi latihan yang baik dan benar. Gitu. Berarti yang tadi instruktur dari tiap UPA ini akan direkrut atau kelihatan bakat-bakat aktif aja dulu gitu, kemudian nanti ikut TOT tadi gitu, atau memang akan ada penjaringan orang-orang yang memang sudah profesional di bidang olahraga tadi untuk nanti tadi jadi TOT atau gimana itu? Kalau di tingkat nasional kita nanti ada kriteria. Kita berharap mereka punya kapasitas juga menyampaikan jadi trainer. Kemudian yang kedua ya senang olahraga gitu ya. Dia punya mungkin senang olahraga tertentu gitu. Kemudian selanjutnya ya dia juga ya sedikit memahami masalah kesehatan. Karena kenapa ya, khawatirnya kalau trainernya aja nggak punya base gitu kan, masih nol, susah juga, tidak akan terrealisasi sampai bawah. Itu yang paling penting di wilayah nanti. Nah selanjutnya di tingkat wilayah akan dilakukan TFI, namanya training for instructor untuk DPD. Nah nanti di DPD kita harapkan langsung kepada koordinator olahraga UPA. Jadi dibentuklah instruktur olahraga UPA. Panggil siapapun lah, kalau di situ kan memang inputnya nggak perlu, wah ini punya base olahraga, kalau ada bagus. Kalau nggak ada yang mendekati lah. Dia senang olahraga jalan-jalan kuliner misalnya. nyari gorengan misalnya. Gitu rencananya. Gitu. Jadi emang udah tersistematis ya dari DPD sampai nanti ke DPW, baru nanti tingkatnya ke DPP gitu ya. Jadi ternyata yang penting punya pengetahuan terkait kesehatan, aktif juga gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi kick off ya. Ini jadi ibaratnya podcast ini artinya menjadi kick off program UPA minggu keempat untuk berolahraga gitu. Apakah ada nama-nama programnya? Udah resmi, belum diresmikan ya? Belum diresmikan. Ini berarti nanti akan ada launchingnya ya. Wah seru. Akan ada launching khusus program ini yang mana akan yang pekan keempat sudah berjalan. Pekan keempat berjalan. Tapi kan memang masih belum belum sistematis. Intensitasnya masih belum terlalu meningkat lah bahasanya lah ya. Sebenarnya udah ada ya berarti sudah program ini. Ya, sudah guidance-nya belum secara sistematis. Jadi pekan 4 itu udah pekan aktivitas ya, di luar outdoor bahasanya pekan, di mana mereka aktivitasnya outdoor, tidak dalam pertemuan-pertemuan. Cuman tadi kan kalau untuk mewujudkan kebugaran, karena kita ada sistematika olahraganya, kita berharapkan sesuai dengan fit tadi, frekuensi, intensitas, and time. Jadi ada intensivitas tadi yang disampaikan Ustadz Widi. Jadi kalau nggak saat ini yang dibutuhkan anggota kita ya memang harus ada intensif. Kalau cuma sebulan sekali ya namanya senang-senang. Iya, gitu. Tapi emang kayak gitu sih yang dirasakan sama saya kan juga UPA nih, di tiap UPA saya itu tuh kalau misalnya
melakukan olahraga ini yang minggu keempat itu ya lebih ke taman buat makan cantik aja sebenarnya pada akhirnya gitu. Jadi makan di luar ya. Iya, jadinya makan di luar bawa bekal masing-masing gitu. Tapi sebenarnya niat di dalam dirinya itu tuh ada gitu. Makanya kita ke taman, kita nyari Sempet taman. pemanasan dulu tapi. Enggak, udah duduk aja Kan gitu. pemanasannya biasanya apa, lontong dulu. Iya, aduh pemanasannya makanan justru bukan gerakan, bener banget itu. Jadi emang yang terjadi karena mungkin belum ada guidance-nya tadi gitu. Walaupun sebenarnya sudah diarahkan tiap minggu keempat kita di luar ya gitu. Memang pada akhirnya kita cari taman atau bahkan sampai ke GBK, tapi udah sampai GBK kita duduk ngelingker makan apa ya gitu. Jadi pada akhirnya harapan tadi untuk menuju kebugaran itu nggak ada gitu. Tapi mungkin sehat mental gitu karena kita sama-sama melakukan aktivitas di luar bersama gitu. Tapi pada akhirnya belum dapat bugarnya tadi. Makanya tadi temanya ternyata sehat, bugar, dakwah kuat gitu. Saya jadi baru mencerna bahwa ternyata sehat sama bugar itu tuh sesuatu yang ternyata berbeda gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nih bakal ada launching program ini gitu, bisa di-spill nggak sih kira-kira di tahun 2026 ini nih kapan kira-kira, apakah tengah bulan, apakah nanti di akhir-akhir tahun gitu? Bisa di-spill kira-kira coach gitu? Jadi planning kita dalam waktu dekat ya, karena memang ini agak urgent. Dan memang kan 2 tahun ini Presiden minta sebagai tahunnya kader dan kaderisasi K2. Ya karena memang banyak nih, ya belakangan ini aja banyak kader kita kan meninggal usia 50, 40 tahun gitu ya. Artinya ini satu hal yang kondisi yang extraordinary lah gitu ya, yang harus menjadi concern kita. Makanya dalam waktu dekat ini bulan Juni Juli akan ada pelatihan nasionalnya. Jadi kita lagi bangun komunikasi dengan BKP, dengan BPK untuk bangun inilah konklusi program supaya nanti bisa kita realisasikan di lapangan sesuai dengan peran-peran bidang tadi. Ya memang tadi yang disampaikan oleh Hani juga ya, kenapa sih akhirnya tadi pekan keempat kok jadinya jadi jalan-jalan makan-makan gitu. Ini kan perspektif ya, karena tadi base knowledge tentang olahraganya masih belum holistik gitu, jadi belum menjadi jiwa gitu. Kalau kita kan kayak saya ini olahraga buat saya udah tiap hari, udah kebutuhan bukan keinginan gitu. Tadi kan kalau yang namanya sebulan sekali keinginannya kita ingin olahraga tapi belum butuh. Jadi ketika di lapangan yang terjadi adalah kebutuhan ya vital kita yaitu makan gitu. Ya kalau namanya jalan-jalan makan, kafe namanya minum gitu kan. Nah sehingga memang ini yang harus dibangkitkan, perlu bangun sebuah afirmasi, campaign yang luar biasa untuk membangun mindset ya bagi kader kita bahwa olahraga ini sebuah kepentingan bagi seorang anggota partai PKS gitu kan. Karena mereka adalah orang yang bukan biasa-biasa saja, mereka adalah orang yang luar biasa, yang harus punya kapasitas yang luar biasa, bukan hanya knowledge-nya, rohnya, tapi fisiknya. Mantap. Juga mantap sekali. Iya, berarti memang dakwah yang kuat ini harus disertai dengan tadi ya ruhiyah yang kuat juga gitu kan. Nah, kemudian fikriyahnya juga kuat. Iya, wawasannya luas, fikriyahnya kuat. Kemudian nanti jasadiahnya sudah pasti juga kuat sehingga nanti ketika berdakwah gitu nggak lemes gitu, nggak banyak orang izin-izin meriang yang tadi ya sakit. Tapi emang itu sakit yang selalu ada ya, kayaknya tiap bulan rasa-rasanya hampir semua orang mengalami itu gitu. Tapi nggak juga kalau di lingkungan saya gitu, barangkali di lingkungan coach sama lingkungan ustadz beda karena kan hobi olahraga tadi kan. Tapi kalau misalnya di lingkungan saya selalu akan ada orang yang alasan-alasan untuk sakit perut, alasan-alasan meriang dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Ustadz Widi ya gitu. Kira-kira nih apa yang akan dilakukan, kan Juni-Juli nih kan launchingnya gitu, jadi kan masih lama gitu. Kira-kira nih dengan adanya podcast ini gitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan sama teman-teman UPA kita gitu, baik itu dari murabi-murabinya atau si anggota-anggotanya, padahal masih belum tadi punya wawasan-wawasan terkait olahraga gitu. Padahal UPA juga sudah berjalan di minggu keempat, cuma ya memang jatuhnya jalan-jalan aja gitu. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan sebelum mungkin launching besar-besaran ini? Ya, jadi yang pertama ya mengoptimalkan pekan keempat yang tadinya upah menyenangkan menjadi upah menyenangkan dan membugarkan tubuh. Membugarkan ya. Jadi bukan sekedar menyenangkan kumpul di satu tempat, kemudian ada yang lewat makan bareng-bareng gitu ya. Tetapi juga kemudian
ya direncanakan kira-kira akan olahraga apa, dan harapannya ini memang dilakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua, ya secara pribadi masing-masing anggota atau kader, kita berharap muncul pemahaman ya, bahwa kekuatan fisik itu hal yang sangat penting, bahkan menjadi bagian dari karakter seorang anggota di PKS yang kuat fisiknya. Bahkan dia ditempatkan pada posisi yang nomor 1 tuh sebenarnya sebagai satu peringatan kepada para aktivis dakwah, kader dakwah, anggota partai, agar mereka memberikan perhatian untuk kemudian melakukan berbagai hal agar fisik mereka kuat dan juga kemudian ya fisik mereka bugar. Harapannya adalah ketika kemudian ini sudah mereka lakukan, ya tentunya akan berdampak lebih luas lagi gitu. Kehadiran di UPA semakin maksimal. Kemudian juga kebersamaan dengan keluarga juga maksimal, karena setiap pulang dari aktivitas dakwah jangan sampai kemudian malah keluarga hanya mendapatkan sakitnya saja gitu. Interaksi dengan masyarakat akan semakin maksimal. Pelayanan-pelayanan dan pemberdayaan masyarakat juga akan maksimal, dan tentunya ini akan memberikan manfaat yang besar kepada ya baik kepada umat maupun juga kepada partai itu sendiri, insya Allah. Oke. Jadi yang diingat tadi tuh ya kalimat dari Ustadz Widi sebagai tokoh kaderisasi bahwa UPA keempat itu tuh bukan UPA menyenangkan aja, tapi UPA membugarkan gitu ya, UPA bugar gitu. Jadi jangan mikirnya UPA jalan-jalan gitu. Jadi nanti akhirnya arah UPA keempatnya berbeda gitu. Makanya tadi penanaman mindset tadi ya yang penting ya Ustadz ya. Nah mungkin udah tidak terasa udah hampir 1 jam kita bersama gitu, takutnya nanti bingung nih orang nge-cut-cutnya. Jadi kita langsung aja nih pingin mendengar quotes lah dari Coach Devri dulu, baru nanti ke Ustadz Widi. Quotes penutup dari program kita yaitu Fit Talk, PKS Fit Talk. Silahkan. Baik, jadi terakhir, tubuh ini adalah tempat satu-satunya dalam kehidupan kita hari ini. Jadi nanti selanjutnya kan di akhirat. Maka dijagalah sebaik-baiknya, karena kita nggak punya gantinya, nggak punya casing yang lain, sehingga dijaga, dirawat, sehingga dia bisa maksimal untuk bekal kita di akhirat nanti. Mantap. Mantap sekali. Langsung Ustadz ada quote terakhir? Saya quote-nya dari hadis saja. Masya Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya tentunya ini harus memberikan motivasi tersendiri kepada para kader atau anggota agar mereka memposisikan menjadi orang yang baik, terbaik, dan juga orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Boleh tepuk tangan kita semua, tepuk tangan semua yang ada di studio dan di rumah yang mendengarkan. Silahkan untuk memulai hal-hal kecil, tapi ubah dulu mindsetnya bahwa ternyata penting dari kita semua untuk menjadi kuat, tidak hanya kuat secara mental tadi, tapi kuat secara fisik. Ketika kita kuat secara fisik, mental yang kuat, maka kita akan memberikan manfaat yang besar ke depannya. Dan ternyata kebugaran tadi itu pengaruhnya tidak hanya untuk kebermanfaatan sosial, tapi juga kekuatan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, mungkin sekian ya podcast Fit Talk pada hari ini. Saya Hani sebagai coach swimming juga nih, saya coach swimmer juga, swimming coach. Biasanya saya suka nge-coaching coaching fun swimming buat anak-anak kecil gitu di GBK. Biasanya saya nge-coaching itu, jadi bisa langsung hubungi, jangan ya, langsung aja berarti di UPA. Nanti insya Allah saya juga jadinya pingin banget nih ikut TOT, TFI gitu, macam-macam ya yang bisa saya kerjakan insya Allah nanti ke depannya. Sekian PKS Fit Talk pada hari ini. Semoga dari dakwah yang kuat tadi, faktor utamanya adalah para kader yang sehat dan kader yang bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.